Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9B tentang membahas tentang analisis wacana kritis peran influencer di akun @cahyanirin di platform TikTok dalam mengkonstruksi standar kecantikan. Dan ini disusun oleh Naila Fatin, saya sendiri, dan teman saya Faza Azari yang diampu oleh dosen Dr. Kinkin Yulianti Subarsa Putri, SPD MSI CPR. Lalu di sini ada daftar isi, ada daftar tabel, pendahuluan bab 1, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian. Lalu kita lanjut saja ke bab satunya. Di sini ada pendahuluan. Pertama di sini ada latar belakang. Pada era digital ini, menurut Wiguna et al., perkembangan media sosial semakin berkembang pesat dan memiliki impact yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat pada era ini. Teknologi sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi telah mengubah pola produksi dan juga konsumsi peran di masyarakat. Platform seperti TikTok bisa memungkinkan individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pesan yang mampu mempengaruhi audiens secara luas. Dalam konteks ini, komunikasi tidak bersifat satu arah, melainkan interaktif dan juga partisipatif. Lalu dalam konteks ilmu komunikasi, menurut Mas'ud et al. 2025, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma melalui menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Nah, pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk membentuk, menyebarkan, dan juga memaknai pesan sesuai dengan perspektif masing-masing. Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang konstruksi realitas sosial yang sangat kuat, di mana makna tidak hanya diproduksi oleh media, tetapi juga bisa diproduksi oleh individu termaksud influencer. Nah, salah satu aktor penting yang dalam ekosistem media sosial adalah influencer. Influencer memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui konten yang mereka produksi dan mereka distribusikan. Kredibilitas, popularitas, serta kedekatan yang dibangun oleh influencer dengan para audiens dapat membantu influencer memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi makna sosial masuk dalam hal standar kecantikan. Pada era ini, para influencer dapat lebih sederhana dalam membujuk ataupun mempersuasi para followersnya. Menurut Fauzi et al., konten yang dihasilkan pun tak hanya bersifat informatif ataupun menghibur, tetapi juga mengandung pesan-pesan simbolik yang dapat membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas sosial. Salah satu isu yang sering kali muncul dalam konten media sosial adalah standar kecantikan, yang merupakan salah satu isu yang cukup kompleks dalam kajian komunikasi ini. Pada standar yang banyak dibahas melalui media sosial, konsep kecantikan tidak bersifat universal, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang. Media memiliki peran besar dalam mempresentasikan dan sekaligus membentuk standar tersebut. Lalu menurut situs resmi, dalam praktisnya, standar kecantikan yang sering ditampilkan di media sosial cenderung mempengaruhi pada karakteristik tertentu seperti kulit putih. Representasi semacam ini dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu standar kecantikan yang disajikan pada konten TikTok ini seringkali tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, media, dan juga relasi kekuasaan. Dalam praktik realitanya, komunikasi di media sosial, standar kecantikan sering dipresentasikan melalui visual, bahasa, serta narasi yang dibangun oleh influencer.
Lalu melalui akun TikTok Cahya Nirin ini menjadi salah satu influencer aktif yang menghadirkan berbagai konten yang berkaitan dengan kecantikan, penampilan, dan juga gaya hidup. Nah, konten tersebut ini berpotensi untuk membentuk persepsi audiens mengenai konteks kecantikan yang dianggap ideal melalui cara menyampaikan pesan, pemilihan visual, serta narasi yang digunakan. Nah, influencer ini dapat mengkonstruksi makna tertentu yang kemudian diterima dan direproduksi oleh audiens. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya praktik komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk sebuah realitas sosial. Karena itu diperlukan pendekatan analisis yang mampu mengungkap makna di balik teks, konteks, produksi pesan, serta ideologi yang terkandung di dalamnya. Nah, analisis wacana kritis menjadi relevan digunakan karena mampu melihat hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial berdasarkan uraiannya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran influencer Cahya Nirin di platform TikTok dalam mengkonstruksi standar kecantikan melalui konten yang ia produksi. Lalu di sini ada fokus penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami uraikan, makna fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimana representasi standar kecantikan dalam konten TikTok yang diunggah oleh influencer Cahya Nirin. Lalu yang kedua tentang bagaimana praktik diskursif dalam produksi dan konsumsi konten influencer Cahya Nirin di TikTok. Lalu yang ketiga tentang bagaimana praktik sosial yang melatar belakangi konstruksi standar kecantikan dalam konten tersebut. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. eh, Terdiri dari yang pertama untuk mengetahui representasi standar kecantikan dalam konten TikTok yang diunggah oleh influencer Cahya Nirin. Lalu yang kedua untuk mengetahui praktik diskursif dalam produksi dan konsumsi konten influencer di akun Cahya Nirin melalui platform TikTok. Lalu yang ketiga untuk mengetahui praktik sosial yang melatar belakangi konstruksi standar kecantikan di media sosial. Lalu yang keempat ini ada manfaat penelitian ya teman-teman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media sosial dan analisis wacana kritis terkait konstruksi standar kecantikan di media sosial. Lalu manfaat praktisi ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan melalui media sosial. Lalu bagi influencer sebagai bahan evaluasi dalam memproduksi konten. Lalu bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis. Selanjutnya itu ada bab 2 kajian teori. Yang pertama itu ada konsep. Konsep merupakan landasan pemahaman dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti menguraikan fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, konsep dasar yang digunakan meliputi wacana, standar kecantikan sebagai konstruksi sosial, dan peran influencer sebagai agen diskursif di media sosial. Ketiga konsep ini itu saling terkait dan menjadi fondasi untuk menganalisis bagaimana influencer Cahya Nirin ini di TikTok turut membentuk persepsi kecantikan audiens. Selanjutnya, Panjik menjelaskan bahwa wacana adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan produksi dan pemahaman makna melalui teks, ucapan, serta konteks yang lebih luas. Wacana bukan sekedar bahasa, melainkan praktik yang melakukan sesuatu, membentuk pengetahuan, sikap, dan ideologi masyarakat. Wacana selalu bersifat kontekstual, melibatkan kekuasaan, dan dapat memproduksi atau menantang dominasi sosial. Dalam era digital, wacana di platform seperti TikTok menjadi sangat dinamis karena
cepat menyebar, dan melibatkan interaksi langsung antara pembuat konten dengan audiens. Lalu di sini Giddens menggambarkan bahwa dalam masyarakat modern banyak aspek kehidupan termasuk identitas dan penampilan fisik merupakan hasil konstruksi sosial yang terus direfleksikan. Konsep reflexive project of the self menunjukkan bahwa individu tidak lagi menerima standar tradisional secara pasif, melainkan aktif membentuk diri mereka sendiri melalui pengaruh media dan informasi. Standar kecantikan, oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang alamiah atau tetap, melainkan dibangun melalui praktik sosial dan diskursif yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Selanjutnya, Van Leeuwen melengkapi pemahaman ini dengan konsep representasi sosial aktor. Menurutnya, wacana adalah sumber daya untuk mempresentasikan realitas, di mana aktor sosial itu dapat diinklusikan atau dieksklusikan melalui pilihan bahasa dan visual. Peran influencer di media sosial menjadi strategis karena mereka tidak hanya menyampaikan konten, melainkan juga membentuk norma dan nilai melalui strategi representasi tersebut. Boleh dikebawahin. Selanjutnya yang kedua itu ada review literatur. Penelitian terdahulu tentang analisis wacana di media sosial menunjukkan bahwa konten influencer kecantikan cenderung memproduksi ideologi kecantikan yang homogen dan global. Banyak studi menemukan bahwa platform seperti TikTok itu memperkuat standar kecantikan melalui algoritma yang lebih menyukai konten visual yang sesuai dengan norma dominan. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang influencer di TikTok itu masih relatif terbatas, terutama yang menerapkan pendekatan analisis wacana kritis secara mendalam pada satu akun spesifik seperti Syahyanerin. Sebagian besar studi sebelumnya itu lebih berfokus pada aspek ekonomi atau dampak psikologis terhadap audiens, tanpa menggali secara kritis bagaimana wacana tersebut itu membentuk konstruksi sosial kecantikan. Selanjutnya itu menyediakan kerangka teoritis yang kuat untuk mengisi celah tersebut. Keduanya itu menekankan bahwa wacana media bukanlah netral, melainkan sarana untuk memproduksi ketidaksetaraan sosial, termasuk dalam representasi tubuh dan kecantikan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan menganalisis secara spesifik peran satu influencer dalam mengkonstruksi standar kecantikan melalui konten TikTok dengan memanfaatkan tools CDA dan dari kedua ahli tersebut. Boleh keluar. Selanjutnya ini ada macam-macam judul penelitiannya. Yang pertama, next aja kah sih? Next aja kah sih? Next. Boleh di next. Ini judul penelitian terbarunya ada 10 atau 8 ya. Ada 10. Selanjutnya itu ada teori. Di sini kita pakai teori yang pertama itu teori Van Dijk. Nah, Van Dijk ini mendefinisikan CDA sebagai pendekatan interdisipliner yang mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, serta ketidaksetaraan diproduksi atau ditentang melalui teks dan percakapan sehari-hari. Van Dijk itu mengusulkan 3 dimensi analisis utama. Yang pertama itu dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial, dan ketiga itu ada dimensi konteks sosial. Dalam aplikasi pada penelitian ini, teori Van Dijk itu sangat relevan untuk mengungkap bagaimana
Narasi Cahayanirin itu tentang kecantikan memproduksi ideologi dominan, misalnya dengan strategi positive self dan negative order. Wacana di TikTok seringkali Wacana di TikTok seringkali menyembunyikan ketidaksetaraan melalui pilihan topik dan retorika yang tampak netral atau apa sih itu? Ko Wearing, padahal sebenarnya itu memperkuat dominasi standar kecantikan global. Yang kedua itu ada teori The Theo van Leeuwen, mengembangkan perangkat analisis yang lebih rinci untuk syariah dengan fokus pada representasi sosial aktor dan praktik sosial. Dia ini memperkenalkan konsep inklusi dan eksklusi, nominasi, kategorisasi, objektifikasi, versus personalisasi, serta berbagai bentuk aktivasi dan pasifasi aktor sosial. Teori ini tuh sangat berguna untuk menganalisis konten visual dan verbal di TikTok. Misalnya bagaimana cahaya itu mempresentasikan kecantikan ideal melalui visual dan bahasa narasi. Analisis dapat mengungkap apakah terjadi eksklusi terhadap bentuk kecantikan non-standar seperti kulit sawo matang, tubuh plus size, atau wajah yang tidak simetris, sehingga wacana tersebut secara tidak langsung melegitimasi standar kecantikan tertentu sebagai yang normal dan diinginkan. Boleh di next? Terus yang ketiga ini ada integrasi teori dengan konteks penelitian, memberikan kerangka makro yang kuat tentang hubungan wacana dengan kekuasaan dan ideologi. Sementara Van Leeuwen itu menyediakan tools mikro operasional untuk menguraikan representasi dalam teks dan visual. Kedua teori ini tuh saling melengkapi dan sangat sesuai dengan pendekatan kualitatif penelitian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap data video, caption, komentar, serta konteks produksi konten influencer. Selain itu, Giddens melengkapi kerangka dengan konsep proyek refleksif identitas diri dalam masyarakat modern. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa audiens TikTok, termasuk followers Cahayanirin, itu aktif terlibat dalam membangun penampilan mereka sesuai standar yang dipromosikan influencer sebagai bagian dari upaya membentuk identitas diri di era digital. Teori-teori ini akan diterapkan secara terintegrasi pada tahap analisis data untuk mengungkap secara kritis bagaimana influencer China itu mengkonstruksi, memproduksi, atau potensial menantang standar kecantikan dominan melalui wacana di platform TikTok. Yang keempat ada variabel selanjutnya ada variabel peran influencer. Van Loon itu menjelaskan bahwa peran influencer sebagai variabel utama dalam penelitian ini dapat dipahami melalui konsep representasi sosial aktor. Influencer bukan hanya individu biasa yang membuat konten, melainkan aktor sosial yang aktif mempresentasikan praktik sosial tertentu, termasuk standar kecantikan. Variabel ini mencakup bagaimana influencer itu memposisikan diri sebagai ahli kecantikan, role model, atau agen transformasi melalui bahasa, visual, dan narasi yang mereka produksi. Selanjutnya Pak Anjing itu menambahkan bahwa peran influencer terkait erat dengan kekuasaan diskursif. Sebagai pembuat wacana di platform TikTok, influencer memiliki akses untuk mengendalikan topik, strategi retorika, dan ideologi yang disebarkan. Variabel peran influencer mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama itu produksi wacana,
Yang kedua ada reproduksi ideologi, dan yang ketiga ada interaksi dengan audiens. Boleh di next. Lalu, belum Kak, belum Kak. Lalu Giddens melengkapi variabel ini dengan perspektif modernitas dalam era digital. Influencer seperti Cahyani ini berperan sebagai fasilitator proyek refleksif identitas dari audiens. Variabel peran influencer mencakup kemampuan mereka untuk memengaruhi bagaimana audiens ini merefleksikan dan mengkonstruksi penampilan fisik mereka sendiri. Contohnya konten Cahaya Nirin yang menampilkan before atau after tutorial skincare dan body care, atau cerita dari biasa menjadi glowing, dapat mendorong audiens untuk melihat kecantikan sebagai proyek pribadi yang harus dikejar, sehingga itu memperkuat konstruksi sosial standar kecantikan di masyarakat Indonesia. Variabel peran influencer dalam penelitian ini bersifat dinamis dan multidimensi. Ia mencakup aspek mikro serta makro, kekuasaan, ideologi kecantikan global, dan konteks. Dengan menganalisis variabel ini melalui analisis wacana kritis, penelitian dapat mengungkap apakah peran cahaya ini cenderung memproduksi standar kecantikan dominan atau justru membuka ruang bagi keragaman dan tantangan terhadap norma yang ada. Variabel ini akan menjadi fokus utama dalam analisis data penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Lalu di sini ada bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Pendekatan kritis menganggap bahwa realitas sosial bukanlah suatu yang objektif dan netral, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, praktik berkomunikasi, serta hubungan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu di sini ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam, menerjemahkan arti yang dalam objek penelitian. Pendekatan ini fokus pada pemahaman tentang proses, konteks, atau makna yang diciptakan oleh orang-orang dan masyarakat, bukan hanya pada angka-angka atau generalisasi dari statistik. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan adalah analisis wacana kritis dengan pendekatan multimodal. Metode ini dirancang khusus untuk mengkaji hubungan antara wacana kekuasaan, ideologi, dan praktis sosial dalam membentuk realitas tertentu, khususnya representasi standar kecantikan. Lalu, analisis digunakan dengan mengkaji 3 aspek. Yang pertama ada representasi visual, representasi bahasa, lalu ada representasi simbolik. Lalu di sini adalah teknik penarikan informan. Sumber data utama penelitian ini adalah konten media sosial berupa dokumen digital dari akun TikTok @cahyanirin. Lalu populasi penelitian mencakup seluruh konten yang diunggah oleh akun tersebut yang berkaitan dengan tema kecantikan, perawatan diri, serta penampilan fisik dan juga gaya hidup. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang jelas dan ketat. Konten yang mengandung unsur kecantikan yang kuat, menampilkan representasi visual yang kaya, serta memiliki tingkat interaksi audiens yang signifikan, seperti jumlah views, likes, komentar, dan juga share. Lalu populasinya di sini dalam penelitian adalah seluruh konten yang diunggah oleh akun TikTok Cahaya Nirin yang berkaitan dengan kecantikan. Lalu sampel, teknik sampling. Lalu di sini ada keabsahan data. Keabsahan data ditingkatkan melalui triangulasi teori.
Lalu teori strukturasi Giddens dan interaksionisme simbolik, quest, serta semiotika dan triangulasi data. Lalu di sini ada coding, ada strategi penelitian yang digunakan adalah studi case. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang digunakan ada dokumentasi seperti konten, video, caption, serta elemen visual dari TikTok dan observasi non-partisipan. Lalu di sini ada metode analisis data, ada deskripsi, interpretasi, dan juga eksplanasi. Lalu di sini ada bab 4 hasil penelitian. Penelitian ini membahas 8 video TikTok dari akun Cahyanirin yang dipilih melalui metode purposive sampling. Pemilihan video dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni kesesuaian isi video dengan topik standar kecantikan, tingkat interaksi penonton, seperti jumlah likes, komentar, dan bagikan, serta keberagaman unsur multimodal yang video berdurasi selama 15 hingga 60 detik. Lalu di sini ada hasil pembahasannya juga. Waktu kita sisa 5 menit. Di sini ada keabsahan data. Kita pakai pendekatan CDA. Pemilihan 8 TikTok dilakukan melalui purposive sampling dengan kriteria yang jelas dan sistematis. Lalu di sini ada bab 5, penutup, kesimpulan, dilanjutkan dengan teman saya. Oke, untuk yang bab 5 penutup ini ada kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa influencer channel itu melalui konten TikToknya mengkonstruksi standar kecantikan yang ambigu dan kontraktif. Narasi verbal yang disampaikan bersifat positif, memberdayakan, dan inklusif dengan frasa berulang seperti self-love adalah yang terpenting. Boleh ke bawah lagi, Kak? Nah, ini untuk sarannya itu yang pertama bagi influencer kecantikan, influencer disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan reconciliation of social practice dalam produksi konten mereka. Boleh ke bawah lagi? Lagi yang kedua ini bagi audiens atau pengguna media sosial, penonton, khususnya remaja perempuan, diharapkan mengembangkan kemampuan membaca wacana secara kritis, menjelaskan bahwa wacana sering memproduksi ideologi dan relasi kekuasaan melalui strategi legitimasi dan penyembunyian. Lalu yang ketiga itu bagi penelitian selanjutnya, peneliti mendatang disarankan untuk memperdalam analisis dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Boleh lanjut. Lalu yang keempat itu bagi platform TikTok dan pembuat kebijakannya. Platform disarankan untuk menerapkan fitur atau algoritma yang mendorong inklusivitas visual, misalnya dengan memberikan prioritas pada konten yang menampilkan keberagaman representasi sosial aktor tanpa ketergantungan. Boleh di next lagi. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya, referensi yang kita pakai. Lalu di sini ada tabel operasional konsep. Di sini ada lampiran, analisis pengamatan meliputi elemen-elemen dan lain-lain. Lalu ini ada matriksnya.
Lalu ada dokumentasi media hasil analisis konten di akun Cahaya Nirin. Di sini ada keabsahan data juga. Lalu, oke, mungkin segitu aja penjelasan penelitian dari penelitian kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9B tentang membahas tentang analisis wacana kritis peran influencer di akun @cahyanirin di platform TikTok dalam mengkonstruksi standar kecantikan. Dan ini disusun oleh Naila Fatin, saya sendiri, dan teman saya Faza Azari yang diampu oleh dosen Dr. Kinkin Yulianti Subarsa Putri, SPD MSI CPR. Lalu di sini ada daftar isi, ada daftar tabel, pendahuluan bab 1, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian. Lalu kita lanjut saja ke bab satunya. Di sini ada pendahuluan. Pertama di sini ada latar belakang. Pada era digital ini, menurut Wiguna et al., perkembangan media sosial semakin berkembang pesat dan memiliki impact yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat pada era ini. Teknologi sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi telah mengubah pola produksi dan juga konsumsi peran di masyarakat. Platform seperti TikTok bisa memungkinkan individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen pesan yang mampu mempengaruhi audiens secara luas. Dalam konteks ini, komunikasi tidak bersifat satu arah, melainkan interaktif dan juga partisipatif. Lalu dalam konteks ilmu komunikasi, menurut Masud et al. 2025, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma melalui menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Nah, pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk membentuk, menyebarkan, dan juga memaknai pesan sesuai dengan perspektif masing-masing. Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang konstruksi realitas sosial yang sangat kuat, di mana makna tidak hanya diproduksi oleh media, tetapi juga bisa diproduksi oleh individu termaksud influencer. Nah, salah satu aktor penting yang dalam ekosistem media sosial adalah influencer. Influencer memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui konten yang mereka produksi dan mereka distribusikan. Kredibilitas, popularitas, serta kedekatan yang dibangun oleh influencer dengan para audiens dapat membantu influencer memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi makna sosial masuk dalam hal standar kecantikan. Pada era ini, para influencer dapat lebih sederhana dalam membujuk ataupun mempersuasi para followersnya. Menurut Fauzi et al., konten yang dihasilkan pun tak hanya bersifat informatif ataupun menghibur, tetapi juga mengandung pesan-pesan simbolik yang dapat membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas sosial. Salah satu isu yang sering kali muncul dalam konten media sosial adalah standar kecantikan, yang merupakan salah satu isu yang cukup kompleks dalam kajian komunikasi ini. Pada standar yang banyak dibahas melalui media sosial, konsep kecantikan tidak bersifat universal, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang. Media memiliki peran besar dalam mempresentasikan dan sekaligus membentuk standar tersebut. Lalu menurut situs resmi, dalam praktisnya, standar kecantikan yang sering ditampilkan di media sosial cenderung mempengaruhi pada karakteristik tertentu seperti kulit putih,
Representasi semacam ini dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu standar kecantikan yang disajikan pada konten TikTok ini seringkali tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, media, dan juga relasi kekuasaan. Dalam praktik realitanya, komunikasi di media sosial, standar kecantikan sering dipresentasikan melalui visual, bahasa, serta narasi yang dibangun oleh influencer. Lalu melalui akun TikTok Cahyanirin ini menjadi salah satu influencer aktif yang menghadirkan berbagai konten yang berkaitan dengan kecantikan, penampilan, dan juga gaya hidup. Nah, konten tersebut ini berpotensi untuk membentuk persepsi audiens mengenai konteks kecantikan yang dianggap ideal melalui cara menyampaikan pesan, pemilihan visual, serta narasi yang digunakan. Nah, influencer ini dapat mengkonstruksi makna tertentu yang kemudian diterima dan direproduksi oleh audiens. Nah, fenomena ini menunjukkan adanya praktik komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk sebuah realitas sosial. Karena itu diperlukan pendekatan analisis yang mampu mengungkap makna di balik teks, konteks, produksi pesan, serta ideologi yang terkandung di dalamnya. Nah, analisis wacana kritis menjadi relevan digunakan karena mampu melihat hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial berdasarkan uraiannya. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran influencer @cahyanirin di platform TikTok dalam mengkonstruksi standar kecantikan melalui konten yang ia produksi. Lalu di sini ada fokus penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami uraikan, makna fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bagaimana representasi standar kecantikan dalam konten TikTok yang diunggah oleh influencer @cahyanirin. Lalu yang kedua tentang bagaimana praktik diskursif dalam produksi dan konsumsi konten influencer @cahyanirin di TikTok. Lalu yang ketiga tentang bagaimana praktik sosial yang melatar belakangi konstruksi standar kecantikan dalam konten tersebut. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. eh, Terdiri dari yang pertama untuk mengetahui representasi standar kecantikan dalam konten TikTok yang diunggah oleh influencer @cahyanirin. Lalu yang kedua untuk mengetahui praktik diskursif dalam produksi dan konsumsi konten influencer di akun @cahyanirin melalui platform TikTok. Lalu yang ketiga untuk mengetahui praktik sosial yang melatar belakangi konstruksi standar kecantikan di media sosial. Lalu yang keempat ini ada manfaat penelitian ya teman-teman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media sosial dan analisis wacana kritis terkait konstruksi standar kecantikan di media sosial. Lalu manfaat praktisi ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih kritis dalam memahami pesan yang disampaikan melalui media sosial. Lalu bagi influencer sebagai bahan evaluasi dalam memproduksi konten. Lalu bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis. Selanjutnya itu ada bab 2 kajian teori. Yang pertama itu ada konsep. Konsep merupakan landasan pemahaman dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti menguraikan fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, konsep dasar yang digunakan meliputi wacana, standar kecantikan sebagai konstruksi sosial, dan peran influencer sebagai agen diskursif di media sosial. Ketiga konsep ini itu saling terkait dan menjadi fondasi untuk menganalisis bagaimana influencer Cahyanirin ini di TikTok turut membentuk persepsi kecantikan audiens. Selanjutnya, Panji menjelaskan bahwa wacana adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan produksi dan pemahaman makna melalui teks, ucapan, serta konteks yang lebih luas.
Wacana bukan sekedar bahasa, melainkan praktik yang melakukan sesuatu, membentuk pengetahuan, sikap, dan ideologi masyarakat. Wacana selalu bersifat kontekstual, melibatkan kekuasaan, dan dapat memproduksi atau menantang dominasi sosial. Dalam era digital, wacana di platform seperti TikTok menjadi sangat dinamis karena cepat menyebar dan melibatkan interaksi langsung antara pembuat konten dengan audiens. Lalu di sini Giddens menggambarkan bahwa dalam masyarakat modern banyak aspek kehidupan termasuk identitas dan penampilan fisik merupakan hasil konstruksi sosial yang terus direfleksikan. Konsep reflexive project of the self menunjukkan bahwa individu tidak lagi menerima standar tradisional secara pasif, melainkan aktif membentuk diri mereka sendiri melalui pengaruh media dan informasi. Standar kecantikan, oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang alamiah atau tetap, melainkan dibangun melalui praktik sosial dan diskursif yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Selanjutnya, Van Leeuwen melengkapi pemahaman ini dengan konsep representasi sosial aktor. Menurutnya, wacana adalah sumber daya untuk mempresentasikan realitas, di mana aktor sosial itu dapat diinklusikan atau dieksklusikan melalui pilihan bahasa dan visual. Peran influencer di media sosial menjadi strategis karena mereka tidak hanya menyampaikan konten, melainkan juga membentuk norma dan nilai melalui strategi representasi tersebut. Boleh dikebawahin. Selanjutnya yang kedua itu ada review literatur. Penelitian terdahulu tentang analisis wacana di media sosial menunjukkan bahwa konten influencer kecantikan cenderung memproduksi ideologi kecantikan yang homogen dan global. Banyak studi menemukan bahwa platform seperti TikTok itu memperkuat standar kecantikan melalui algoritma yang lebih menyukai konten visual yang sesuai dengan norma dominan. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang influencer di TikTok itu masih relatif terbatas, terutama yang menerapkan pendekatan analisis wacana kritis secara mendalam pada satu akun spesifik seperti Syahyanerin. Sebagian besar studi sebelumnya itu lebih berfokus pada aspek ekonomi atau dampak psikologis terhadap audiens, tanpa menggali secara kritis bagaimana wacana tersebut itu membentuk konstruksi sosial kecantikan. Selanjutnya itu menyediakan kerangka teoritis yang kuat untuk mengisi celah tersebut. Keduanya itu menekankan bahwa wacana media bukanlah netral, melainkan sarana untuk memproduksi ketidaksetaraan sosial, termasuk dalam representasi tubuh dan kecantikan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan menganalisis secara spesifik peran satu influencer dalam mengkonstruksi standar kecantikan melalui konten TikTok dengan memanfaatkan tools CDA dan dari kedua ahli tersebut. Boleh keluar. Selanjutnya ini ada macam-macam judul penelitiannya. Yang pertama, next aja kah sih? Next aja nggak sih? Next. Boleh di next. Ini judul penelitian terdahulunya ada 10 apa 8 ya? Ada 10. Selanjutnya itu ada teori. Di sini kita pakai teori yang pertama itu teori Van Dijk. Nah, Van Dijk ini mendefinisikan CDA sebagai pendekatan interdisipliner yang mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, serta ketidaksetaraan diproduksi atau ditentang melalui teks dan percakapan sehari-hari. Van Dijk itu mengusulkan 3 dimensi analisis utama. Yang pertama itu dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial, dan ketiga itu ada dimensi konteks sosial. Dalam aplikasi pada penelitian ini, teori Van Dijk itu sangat relevan untuk mengungkap bagaimana narasi Syahyanerin itu tentang kecantikan memproduksi ideologi dominan, misalnya dengan strategi positive self dan negative order.
Wacana di TikTok seringkali Wacana di TikTok seringkali menyembunyikan ketidaksetaraan melalui pilihan topik dan retorika yang tampak netral atau apa sih itu? Ko- Comparing, padahal sebenarnya itu memperkuat dominasi standar kecantikan global. Yang kedua itu ada teori The Theo van Leeuwen, mengembangkan perangkat analisis yang lebih rinci untuk syariah dengan fokus pada representasi sosial aktor dan praktik sosial. Dia ini memperkenalkan konsep inklusi dan eksklusi, nominasi, kategorisasi, objektifikasi versus personalisasi, serta berbagai bentuk aktivasi dan pasifasi aktor sosial. Teori ini tuh sangat berguna untuk menganalisis konten visual dan verbal di TikTok. Misalnya bagaimana cahaya itu mempresentasikan kecantikan ideal melalui visual dan bahasa narasi. Analisis dapat mengungkap apakah terjadi eksklusi terhadap bentuk kecantikan non-standar seperti kulit sawo matang, tubuh plus size, atau wajah yang tidak simetris, sehingga wacana tersebut secara tidak langsung melegitimasi standar kecantikan tertentu sebagai yang normal dan diinginkan. Boleh di next. Terus yang ketiga ini ada integrasi teori dengan konteks penelitian, memberikan kerangka makro yang kuat tentang hubungan wacana dengan kekuasaan dan ideologi. Sementara Van Leeuwen itu menyediakan tools mikro operasional untuk menguraikan representasi dalam teks dan visual. Kedua teori ini tuh saling melengkapi dan sangat sesuai dengan pendekatan kualitatif penelitian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap data video, caption, komentar, serta konteks produksi konten influencer. Selain itu, Giddens melengkapi kerangka dengan konsep proyek refleksif identitas diri dalam masyarakat modern. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa audiens TikTok, termasuk followers Cahaya Nirin, itu aktif terlibat dalam membangun penampilan mereka sesuai standar yang dipromosikan influencer sebagai bagian dari upaya membentuk identitas diri di era digital. Teori-teori ini akan diterapkan secara terintegrasi pada tahap analisis data untuk mengungkap secara kritis bagaimana influencer China itu mengkonstruksi, memproduksi, atau potensial menantang standar kecantikan dominan melalui wacana di platform TikTok. Yang keempat ada variabel selanjutnya ada variabel peran influencer. Van Loon itu menjelaskan bahwa peran influencer sebagai variabel utama dalam penelitian ini dapat dipahami melalui konsep representasi sosial aktor. Influencer bukan hanya individu biasa yang membuat konten, melainkan aktor sosial yang aktif mempresentasikan praktik sosial tertentu, termasuk standar kecantikan. Variabel ini mencakup bagaimana influencer itu memposisikan diri sebagai ahli kecantikan, role model, atau agen transformasi melalui bahasa, visual, dan narasi yang mereka produksi. Selanjutnya, Pak Haji itu menambahkan bahwa peran influencer terkait erat dengan kekuasaan eksklusif. Sebagai pembuat wacana di platform TikTok, influencer memiliki akses untuk mengendalikan topik, strategi retorika, dan ideologi yang disebarkan. Variabel peran influencer mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama itu produksi wacana, yang kedua ada reproduksi ideologi, dan yang ketiga ada interaksi dengan audiens. Boleh di next. Lalu, belum Kak, belum Kak. Lalu Giddens melengkapi variabel ini dengan perspektif modernitas dalam era digital. Influencer seperti Cahaya ini berperan sebagai fasilitator proyek refleksif identitas dari audiens. Variabel peran influencer mencakup kemampuan mereka untuk mengaruhi bagaimana audiens ini merefleksikan dan mengkonstruksi penampilan fisik mereka sendiri.
Contohnya konten Cahaya Nirin yang menampilkan before atau after detail skincare dan body care, atau cerita dari biasa menjadi glowing, dapat mendorong audiens untuk melihat kecantikan sebagai proyek pribadi yang harus dikejar, sehingga itu memperkuat konstruksi sosial standar kecantikan di masyarakat Indonesia. Variabel peran influencer dalam penelitian ini bersifat dinamis dan multidimensi. Ia mencakup aspek mikro serta makro, kekuasaan, ideologi kecantikan global, dan konteks. Dengan menganalisis variabel ini melalui analisis wacana kritis, penelitian dapat mengungkap apakah peran cahaya ini cenderung memproduksi standar kecantikan dominan atau justru membuka ruang bagi keragaman dan tantangan terhadap norma yang ada. Lalu, oke, mungkin segitu aja penjelasan penelitian dari penelitian kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.